Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita Inovasi Perencanaan Transportasi untuk lecture yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6. Nah, ini ada yang masuk lagi. Saya mulai dulu dengan sebuah video. Saya share screen dengan sebuah video. Harap disimak baik-baik karena ini ada hubungannya dengan materi kuliah untuk lecture 6 ini atau pertemuan ke-6 ini. Hey ho pop gengs, berbicara soal perkembangan transportasi dulu dengan sekarang mah udah makin canggih ya. Nah, tapi mungkin di antara kamu ada yang penasaran nih, kayak gimana sih perkembangan transportasi jadul hingga bisa semodern seperti sekarang ini. Mau tahu? Nah, berikut transformasi moda transportasi umum di Indonesia. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, supaya kami dan bersama kita berbagi info menarik dari draft populer. Alat transportasi darat. Nah, Pop Gengs, kalau kamu tinggal di daerah perkotaan, mungkin transportasi jadul udah jarang banget ya terlihat. Nah, coba deh bandingin sama daerah-daerah terpencil yang masih bertahan dengan beberapa jenis transportasi jadul. Pada abad ke-19, delman sendiri dijadikan alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia, sebagai angkutan antar kota. Kemudian, tram pun mulai diperkenalkan dan digunakan di Jakarta pada tahun 1869. Ya, saat itu sih tram ditarik oleh kuda ya. Kemudian di tahun 1881, tenaga kuda diganti dengan mesin uap. Hingga di tahun 1901, tram listrik pun diperkenalkan. Seiring perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia antara tahun 1930 sampai 1989. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan Helipchat sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, outlet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970. Dan pada tahun 1970-an, outlet ini dihapus karena katanya udah terlalu tua. Kemudian digantikan sama taksi dan demo. Tapi demo nggak bertahan lama juga ya, Bob James. Popularitasnya itu mulai meredup sekitar tahun 1971 karena dianggap nggak ramah lingkungan. Hingga akhirnya digantikan dengan baja yang berbahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, di tahun yang sama pula, angkutan kota atau mikrolet dan juga metro mini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970 sebagai pengganti demo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Pada tahun 1985 sampai tahun 1990-an, bis tingkat pun muncul untuk mengangkut lebih banyak penumpang lagi. Ya, meskipun bis tersebut sempat redup karena katanya kurang nyaman, di mana bis tingkat ini diperkenalkan kembali pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun 2014 muncul apa, Bob J? Iya, di tahun 2014 muncul bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019, moda transportasi MRT National Transit atau moda raya terpadu telah lahir. Hadir maksudnya sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa jadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Amin, mudah-mudahan ya. Alat transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, selat, dan laut. Nah, masyarakat pada masa lalu nih menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung,
rakit dan perahu pinisi atau kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Bulukumba, yang kesemuanya masih digerakkan secara manual. Sebab dulu orang itu berlayar bergantung pada angin, sehingga berlayar bisa memakan waktu yang lama sekali. Nah, alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia di zaman dahulu. Lalu, seiring ditemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar, kapal amfibi sebagai alat transportasi air. Nah, kapal-kapal modern ini mampu mengangkut barang dan penumpang dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh, ya. Alat transportasi udara. Kamu tahu nggak sih alat transportasi udara pada zaman dulu? Yuk, alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan barang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali dibuat pada tahun 1783. Pada waktu itu sih, balon udara hanya mampu mengangkut 3-4 orang aja ya, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi udara kini kian berkembang. Transportasi udara saat ini yang paling mencolok dan terkenal adalah pesawat terbang, di mana dulunya diawali dengan pesawat yang berat, kemudian sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan ringan karena menggunakan bahan baja yang kuat dan tahan tekanan. Dan tentunya dengan kapasitas yang berbeda-beda ya, tergantung tipenya, seperti pesawat angkutan, pesawat tempur atau perang, dan juga helikopter maupun jet pribadi. Nah, dengan adanya alat transportasi modern tersebut, perjalanan pun jadi jauh lebih cepat dibandingin sama transportasi lain. Anyway, di tempat kamu masih ada nggak sih model transportasi model zaman dulu? Komen ya. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Serta aktifkan lonceng notifikasimu. Thank you for watching ya. Bye-bye. Nah, itu tadi video tentang perkembangan transportasi dari zaman yang jadul hingga zaman sekarang ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan materi untuk hari ini dengan ya slide. Nah, jadi welcome to the lecture. Saya kasih quote dulu ya. Ini dari Winston Churchill nih. Tahu nggak Winston Churchill itu adalah Perdana Menteri Inggris, saya kurang tahu selama berapa periode, 2 periode mungkin ya. Jadi, success is not final, kesuksesan itu bukanlah sebuah akhir dari perjalanan, failure is not fatal, kegagalan itu juga tidaklah sebuah yang sangat mematikan, it is the courage to continue that counts, tapi keberanian untuk berlanjutkan perjalanan itulah yang akan dijadikan sebuah perhitungan, itulah yang dinilai, itulah yang akan menjadi penentu apakah Anda akan berhasil atau tidak. Oke, jadi ini sangat penting nih. Menurut saya quote ini sangat bagus untuk kita terapkan. Jadi jangan sampai kecewa kalau misalnya belum sukses, karena sukses itu adalah kegagalan yang tertunda ya. Nah, kemudian untuk kuliah inovasi perencanaan transportasi lecture 6 ini materinya untuk kali ini adalah intervensi manusia pada sistem transportasi dan kaitannya dengan perkembangan atau teknologi saat ini. Jadi dari video yang tadi sebelumnya kita lihat, di situ kan kita sudah melihat perkembangan teknologi ya dari abad tahun ke tahun dalam dunia atau bidang transportasi. Nah, untuk poin materinya ada 3, yaitu pendahuluan, pengertian intervensi, dan bentuk intervensi manusia pada sistem transportasi. Nah, kita mulai untuk pendahuluannya. Nah, jadi secara ekonomi,
Ketidakefisienan sistem transportasi ataupun permasalahan transportasi merupakan pemborosan yang sangat mahal harganya. Amat banyak bahan bakar terbuang percuma di jalanan ya, akibat kemacetan karena kita terpaksa berhenti berjam-jam, terutama di kota-kota besar. Salah satunya ya yang kita tempati sekarang, Makassar ya. Nah, selain itu ban lebih aus karena kendaraan terlalu sering direm. Banyak persoalan lain yang dapat diungkapkan untuk mengungkapkan akibat negatif yang timbul oleh transportasi. Sistem transportasi yang terus berkembang mengikuti fenomena baru yang timbul akibat pergantian sumber daya seperti teknologi baru tadi, struktur masyarakat dan peningkatan produksi dan lain-lain. Nah, keterlambatan perkembangan alat angkut akan menyebabkan tidak tercapainya maksud utama pembangunan nasional, yaitu menyejahterakan masyarakat. Contohnya, sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera harus dapat dibuat hubungan antara berbagai sumber alam tersebut dengan tempat pengolahan, kemudian dengan pasar untuk diperlukan transportasi. Disinilah intervensi manusia atau pemerintah pada sistem transportasi diperlukan. Jadi dari titik produsen hingga ke titik konsumen sangat membutuhkan sistem transportasi yang unik. Kemudian pengertian intervensi, poin kedua. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, intervensi berarti campur tangan dalam perselisihan antar dua pihak, orang, golongan, negara, dan sebuah sistem. Nah, bisa juga diartikan intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus, yang mana tindakan yang dilakukan tersebut merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah atau bertikai. Nah, pemerintah memiliki suatu sejarah yang panjang dalam hal intervensi dan inisiatifnya di bidang transportasi. Kemudian keterlibatan pemerintah tersebut tumbuh dengan meningkatnya kerumitan sistem transportasi dan perannya dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan sosial yang dari suatu pemerintah yang modern itu mempunyai dampak terhadap sistem transportasi nasional dan industri transportasi itu sendiri. Kemudian poin ketiga, nah di poin ketiga ini persoalan dasar transportasi itu sebenarnya adalah terlalu besarnya kebutuhan akan pergerakan dibandingkan dengan prasarana transportasi yang tersedia. Jadi selama kuliah ini kan kita sudah belajar bahwa prasarana yang ada atau tersedia di negara kita itu tidak memenuhi kebutuhan dari sarana yang ada. Maka di sini ada seorang ahli Equals tahun 1970 menyatakan bahwa usaha pemecahan yang mungkin dilakukan adalah satu, membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya melebihi dan sesuai kebutuhan. Artinya jalanannya harus ditambah, pelabuhannya harus diperbesar, relnya harus diperpanjang, dan lain-lain. Kedua, mengurangi tuntutan akan pergerakan dengan cara mengurangi jumlah kendaraan atau pemakai jalan. Nah, yang kedua ini poinnya mungkin intervensinya seperti lebih memperbanyak transportasi massal ya, seperti tadi di Jakarta adanya Transjakarta, MRT, dan lain-lain. Yang berikutnya yang ketiga, kompromi antara 1 dan 2 tadi, yaitu menggunakan prasarana transportasi yang ada secara optimum. Contohnya, kalau misalnya itu kayak ya, yang di Jakarta, sistem ganjil genap ya. Kemudian dan pada saat yang sama melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan. Nah, ini untuk poin intervensi. Kemudian lanjut, cara pertama tentu saja tidak mungkin bisa dilakukan terus-menerus tanpa batas pada era yang sudah berkembang. Bahkan pelebaran jalan saja pun hampir tidak mungkin dilakukan karena biayanya terlalu mahal, tidak ekonomis, dan tidak jarang menimbulkan berbagai masalah sosial. Contoh, kasus pertemuan lalu kita bahas tentang Jalan Petarani yang ada jalan layangnya ya, sekarang sedang dibangun, sudah mau selesai tahun 2021 kayaknya, kalau bukan 2022 selesai, 2021 kayaknya. Nah, kenapa dibangun jalan layang? Kenapa tidak diperluas saja jalanannya atau diperlebar jalannya? Karena kalau mau diperlebar itu jauh lebih mahal biayanya, karena jalan di situ kita harus beli lahan-lahan yang ada di situ kan, butuh untuk mengganti biaya pergantian lahan itu sangat jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita bangun jalan layangnya. Nah, kemudian cara kedua, mengurangi atau membatasi jumlah kendaraan pun hampir tidak mungkin dilakukan. Tiap orang berhak menikmati kesejahteraan dan tidak ada dasar hukum yang melarang seseorang memiliki kendaraan motor yang berproduksi. Nah,
Jadi kalau orang punya uang, mana kita larang-larang untuk beli mobil ya, mau dia punya mobil 5, 10. Nah, makanya pemerintah itu kalau supaya orang kaya tidak bertambah terus mobilnya, maka ada yang namanya pajak progresif. Jadi mobil kedua, ketiga, dan seterusnya yang dia beli, itu akan bertambah terus pajak kendaraannya setiap tahunnya. Jadi itu salah satu intervensi dari pemerintah kita untuk mengurangi pertambahan jumlah kendaraan pribadi yang sangat meningkat, terutama di kota-kota besar. Kemudian karena itu penanggulannya dengan cara mencari jalan tengah di antara kedua cara tersebut adalah cara yang umumnya ditempuh. Nah, otomatis intervensi pemerintah itu, otomatis ini kan sebuah kebijakan publik, otomatis harus dicari titik tengahnya untuk menyelesaikan supaya tidak ada perselisihan yang sangat lebar atau dalam di antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini jadi pandangan utama yang ada di sini adalah secara umum bentuk intervensi manusia pada sistem transportasi itu adalah satu, merubah teknologi transportasi. Nah, merubah teknologi transportasi itu ya banyak cara ya. Contoh, kita memproduksi kendaraan yang lebih menampung lebih banyak penumpang. Jadi satu kali jalan banyak penumpangnya. Jadi kereta yang dulunya hanya bisa gerbongnya berapa, ditambah terus gerbongnya supaya dia ada yang punya. Kemudian yang kedua, merubah konfigurasi jaringan transportasi. Ya, jadi jaringannya diperbaiki dengan cara tata kotanya juga diperbaiki terutama. Kemudian merubah karakteristik ruas jalan, tempat merubah karakteristik kendaraan, merubah kebijakan operasional, merubah kebijakan organisasi atau kelembagaan, merubah perilaku perjalanan. Nah, ini yang susah nih menurut saya nih, yang 7, merubah perilaku perjalanan. Kalau kita nyaman dengan kendaraan pribadi, terus menyuruh orang untuk naik transportasi umum atau transportasi massal, ya kalau itu adalah susah untuk diubah budaya seorang individu atau sebuah masyarakat. 8, mengubah teknologi informasi. Yang 9, merubah pilihan-pilihan kegiatan. Nah, banyak sekali yang harus kita lakukan dalam sistem intervensi pada sistem transportasi. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita untuk merubah tadi supaya menyeimbangkan antara prasarana dan sarana yang ada sehingga tidak terlalu banyak kemacetan yang terjadi di jalan. Nah, kemudian untuk merubah teknologi transportasi itu konsep utamanya adalah menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Itu kan tadi sudah ada di video ya, bagaimana kalian lihat dengan munculnya mesin uap, ya semua menjadi sangat berubah. Keuntungan yang ada itu kecepatan kendaraan lebih tinggi, angkutan yang lebih besar, kerusakan barang yang diangkut bisa dikurangi, mengurangi kebutuhan tenaga. Dengan adanya perkembangan teknologi transportasi, kini dikenal moda transportasi kapal laut dan moda transportasi udara, moda jalan rel. Nah, kemudian mengubah konfigurasi jaringan jalan. Konfigurasi ini maksudnya sesuai dengan pola perkembangan wilayah yang sangat mempengaruhi besar bangkitan dan tarikan sebuah pola distribusi sebuah sistem transportasi. Nah, contoh ini jalan lingkar ya untuk melengkapi sistem jaringan jalan yang telah ada dan pembenahan sistem hierarki jalan jaringan jalan. Yang ketiga, mengubah ciri ruas jalan. Yang ini bisa kita lihat dari tipe jalan, dari jalan dua arah, kemudian menjadi jalan dua arah terbagi, kemudian ada dua jalan cuma satu arah, kemudian pemberlakuan jalur khusus bus, Transjakarta, dan yang paling penting adalah pembagian kelas jalan dalam sistem jaringan jalan dan ciri yang berbeda. Di Makassar itu beberapa tahun lalu ini pernah jalur kiri hanya untuk yang motor, jalur yang tengah dan yang ketiga itu jalur 2 dan yang ketiga itu untuk kendaraan roda 4 ya, tetapi itu tidak berlangsung lama ya, karena perilaku masyarakat itu sangat susah diubah ya. Mungkin saya tidak tahu berapa lama, tidak sampai 1 tahun, itu berlaku setengah tahun aja tuh, kemudian ya diberhentikan lagi kebijakan tersebut. Mengubah ciri kendaraan. Ya, jadi yang ini adalah mengubah ciri kendaraan dengan ya kendaraan pribadi yang berbeda dengan ciri yang ada pada angkutan dengan angkutan umum. Mengubah kebijakan kelembagaan dalam sistem transportasi. Ada banyak hal di sini, model di mana pengoperasian angkutan umum sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, jadi kebijakan di swasta sama sekali tidak dilibatkan.
Ada sistem tender, sistem waralaba, model deregulasi, model swasta murni. Contoh pembangunan jalan tol ya. Jalan tol itu sistemnya adalah lahannya dimiliki oleh pemerintah, tapi pengoperasiannya oleh swasta. Kalau tidak salah, kalau di jalan tol Dr. Sutami itu yang punya, itu yang kelola, maksud saya itu adalah Bosowa Group. Ya. Nah, tapi lahannya tetap pemerintah punya, jadi dia sewakan ke Bosowa. Jadi ada sistem bagi hasil lah ceritanya di situ ya. Nah, 7, mengubah perilaku perjalanan. Mengubah perilaku perjalanan pada sistem transportasi sangat tergantung pada kebijakan, sistem tata guna tanah, serta sistem jaringan transportasi. Nah, mengubah teknologi informasi. Proses pemenuhan kebutuhan tidak selalu harus dipenuhi, dan proses pergerakan kebutuhan yang bersifat informasi dan jasa dapat dipenuhi dengan menggunakan moda telekomunikasi. Nah, ini maksudnya ini sudah masuk di intervensi telekomunikasi ya, jadi tidak perlu pergi sendiri, minta tolong orang antarkan saja atau dikirim delivery, itu maksudnya. Penggunaan fasilitas faksimile internet akan membantu mengurangi jumlah pergerakan. Jadi orang tidak harus meninggalkan rumahnya. Jadi mereka kalau mereka misalnya keluar dine out, misalnya dine in, maksud saya di sebuah restoran berarti satu mobil berangkat ya. Tapi kalau misalnya dia hanya delivery, take out makanannya berarti diantarkan oleh Grab-nya atau Gojek-nya saja kan, berarti cuma satu motor. Ya, berarti jalannya ada space yang bisa digunakan oleh kendaraan lain. Nah, mengubah pilihan kegiatan. Nah, mengubah pilihan kegiatan dapat dilakukan dengan menata, mengatur sedemikian rupa lokasi-lokasi kegiatan sehingga tidak terpusat dalam suatu kawasan atau zona. Jadi makanya kalau di Makassar itu ada yang namanya kawasan industri Makassar, KIMA. Jadi di situ industri semua. Kemudian kawasan pertokoan, kawasan kayak yang reklamasi, Center Point Indonesia itu diubah sekarang dipusatkan menjadi pusat pertokoannya, jadi situ akan menjadi pusat pertokoan dan hiburan, kemudian pemukiman juga. Ya, sekolah kayaknya saya kurang tahu, sekolah ada ya, Dian Harapan di situ. Nah, jadi dengan membagi-bagi lokasi kegiatan, tidak hanya terpusat di kota saja, di titik nol, maka kemacetan di titik nol itu bisa diubah. Jadi transportasi itu tersebar di mana-mana, jadi tidak terlalu menumpuk pada satu titik. Nah, saya kira itu saja materi saya untuk kuliah yang ke-6 ini, pertemuan ke-6 untuk inovasi perencanaan transportasi. Saya mengingatkan lagi quote saya setiap akhir kuliah. Jadi kalian jangan berhenti untuk selalu berkembang ya, karena berkembang itu akan impossible tanpa merubah. Jadi apa yang bisa dirubah ya rubahlah sedikit-sedikit. Misalnya hari ini terlambat datang kuliahnya, besok harus tepat waktu. Hari ini hanya belajar 1 menit, besok belajar 5 menit. Jadi kalau tidak bisa berubah, maka kalian tidak akan bisa mengubah apapun. Jadi mindset-nya dulu yang diubah ya. Nah, kemudian terima kasih atas perhatian untuk materi ini. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, coba saya tanya dulu nih. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan dari materi kuliah kita kali ini? Siap saya, Bu. Siapa orangnya? Fatur ya? Fatur Rahman. Oke, Ya, Bu. Fatur. Sesuai dengan yang tadi tertulis di poin nomor 7, Bu. Ya. Pada perubahan sistem transportasi itu sangat bergantung tata guna tanah. Yang saya mau tanyakan, kenapa sistem tata guna tanah sangat bergantung terhadap sistem transportasi perjalanan yang diubah? Oke. Nah, oh ya. Ada yang bisa menjawab nggak ini? Terima kasih, Bu. Ada yang bisa menjawab nggak ini? Halo? Di antara adik-adik, ada yang mau menjawab nggak adik-adik? Atau saya nih yang harus menjawab?
Tidak ada ya yang mau menjawab? Berarti saya dong yang menjawab ya. Nah, jadi sistem tata guna tanah atau lahan itu sangat berpengaruh terhadap sistem transportasi. Itu maksudnya seperti ini. Di kota-kota modern, di negara-negara modern maksud saya, kota-kota besarnya itu, para perencana transportasinya itu sudah sangat merencanakan lebih awal dengan cara menghitung baik-baik bangkitan dan tarikan yang akan terjadi. Nah, karena itu mereka supaya tidak bertumpu pada satu pusat saja bangkitan dan tarikan transportasinya atau permintaan dan suplai transportasinya, maka kawasan di sebuah kota itu mereka bagi-bagi. Jadi sistem kotanya ada yang melingkar ceritanya ya. Nah, jadi di pinggiran-pinggiran semua ya. Jadi ada memang di kota misalnya di sini ada pusat perkantoran, kemudian di pinggiran ada pusat pemukiman, kemudian pusat pendidikan, kemudian pusat industri. Nah, seperti itu. Jadi lahan yang ada di situ sudah dibagi-bagi. Jadi pemerintah mengintervensi dengan kebijakan kalau misalnya ada perusahaan yang mau buka, dia jenisnya apa? Nah, dia tidak akan diberikan izin kalau dia mau buka kantor atau lahannya di yang tidak sesuai dengan peruntukannya ceritanya. Jadi kalau dia mau bikin sekolah, tapi misalnya dia mau bikin di kawasan industri, itu tidak akan diberikan. Seperti itu. Jadi Batur Rahman, mana apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih kalau begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Oh, oke. Dwi Wahyuni Rahman, silakan Adik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab, memberikan pertanyaan, yakni salah satu bentuk intervensi manusia pada sistem transportasi dimungkinkan dengan cara merubah teknologi transportasi. Pada materi telah dipaparkan tentang keuntungan dari merubah teknologi transportasi. Jadi pertanyaan saya, yakni apakah dampak negatif merubah teknologi transportasi tersebut? Sekian. Terima kasih, pertanyaan cukup bagus ini. Sangat bukan cukup, sangat bagus ini, Dwi Wahyuni Rahman. Nah, saya lempar dulu nih ke forum nih, ke kelasnya teman-temannya. Ada enggak yang mau menjawab? Mau bantu saya enggak? Siapa tahu pertanyaannya bukan untuk saya nih, tapi untuk teman-teman nih. Siap, Bu, saya. Siapakah itu orangnya? Sri Asmarita, silakan. Sri Asmarita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya pertanyaan dari saudari Dwi Wahyuni. Yang pertanyaannya yaitu dampak negatif dari merubah teknologi transportasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tingginya kadar polusi udara dapat menyebabkan masyarakat menjadi menurun, di mana timbulnya beberapa penyakit yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu berkurangnya area pertanian atau berkurangnya area lahan hijau karena dipergunakan untuk pembangunan sarana fasilitas transportasi, misalnya pembangunan terminal, sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya minyak dari kapal yang tumpah dapat menyebabkan kerusakan keindahan laut serta biota laut yang ada di dalamnya. Terima kasih. Oh, cukup komplit juga nih jawabannya Sri Asmarita. Terima kasih banyak ya. Jadi polusi, kurangnya lahan pertanian. Apalagi tadi yang terakhir? Tumpahan minyak. Tumpahan minyak. Berarti di laut ya, khususnya di laut ya. Ya, tadi yang pertama polusi udara, kemudian kurangnya lahan pertanian atau lahan terbuka hijau, kemudian tumpahan minyak di laut. Nah, betul sekali. Jadi di satu sisi peningkatan teknologi transportasi itu memudahkan manusia, tapi di sisi lain keuntungannya memudahkan manusia, perekonomian jadi lebih tertrigger atau dipicu menjadi semakin meningkat. Jadi di situ ada nilai ekonomi yang menjadi semakin tinggi dengan adanya teknologi transportasi yang semakin meningkat. Contohnya dengan pesawat orang bisa berpelesiran ke seluruh dunia ya, dan di situ ada sistem ekonomi yang jalan. Banyak sekali orang yang bermata pencaharian dari traveling itu tadi, dari pramugarinya, dari pilotnya, dari maskapainya jangan bilang ya.
negaranya yang dikunjungi, ada devisa penduduk yang didatangi di kota tersebut atau di negara tersebut, itu ekonominya juga tambah maju karena banyak devisa kan. Kita beli oleh-oleh, kita makan, kita sewa hotel, kita sewa keretanya dan lain-lain. Nah, tapi ternyata ada juga dampak ke ininya, negatifnya, yaitu polusi lingkungan. Semuanya akan kembali ke lingkungan. Pembangunan di mana saja yang berhubungan dengan teknologi pasti kembali ke lingkungannya, yaitu merusak lingkungan. Makanya pemerintah kita itu sekarang dan dunia itu selalu menggaungkan adanya sustainable development. Sustainable development itu artinya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ya kita tetap lanjut membangun, tapi ada satu hal yang harus kita pikirkan dalam setiap langkah membangun itu tadi, yaitu apakah langkah kita untuk membangun itu tadi sudah memperhatikan dampak lingkungan yang ada. Apakah lingkungan kita itu akan tetap bisa dijaga walaupun dengan pembangunan dengan menggunakan teknologi yang sangat tinggi sekali itu tadi. Nah, jadi sekarang itu dunia atau pemerintah itu selalu itu memperhatikan kalau mau membangun diminta amdalnya, pokoknya bagaimana lah. Tapi ya seperti biasa yang terjadi itu masih sangat jauh dari harapannya. Jadi kita bisa melihat polusi masih sangat banyak. Tapi ya ternyata semakin kesini kita sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19, ya kan? Dari virus SARS-CoV-2 ini sudah hampir memasuki bulan ke-7 ya, jadi sudah setengah tahun lebih kita merasakan dampak dari pandemi. Dan sebenarnya ya yang kita rasakan adalah dampak negatif kan dari pandemi. Dampak negatif di mana akses kita kemana-mana dibatasi, kemudian ekonomi sangat turun, bahkan Indonesia sudah memasuki jurang resesi ya ceritanya ya dari segi ekonomi. Tapi kita harus tahu bahwa di balik semua itu ada hikmahnya. Coba, apa hikmahnya? Yaitu hikmah bagi lingkungan kita. Di mana lingkungan kita atau dunia ini pada saat ini sudah setengah tahun lebih dia sedang memperbaiki dirinya, bernafas ya. Orang tidak kemana-mana, pesawat dirumahkan. Jadi tidak ada orang yang bepergian naik pesawat kan ya sekarang ya. Macet tidak terjadi lagi di mana-mana saudara-saudara ya, adik-adik sekalian. Jadi kita kuliah saja sekarang ya, kita online saja sekarang kuliahnya. Itu berarti saya tidak meninggalkan tempat, adik juga terminimalisir meninggalkan tempat. Artinya polusi udara bisa dikurangi. Nah, itulah sebenarnya hikmah luar biasa dari pandemi ini. Jadi memberikan kesempatan kepada bumi untuk memperbaiki dirinya sendiri dari dampak-dampak aktivitas pembangunan yang kita selalu lakukan selama beribu-ribu tahun. Jadi ada lagi yang mau bertanya Kak? Ada Bu. Adik. Siap. Siapa? Hamid, Abdul Hamid, silakan adik. Ya Bu, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan bertanya tentang intervensi pada sistem transportasi. Jadi pertanyaan saya adalah Sorry, Hamid. Unmute dulu deh. Jadi pertanyaan saya adalah seberapa pentingkah intervensi manusia pada sistem transportasi dan bagaimana jadinya bila intervensi pada sistem transportasi itu tidak ada yang ditimbulkan. Siap, terima kasih Bu. Oke. Nah, ada yang mau menjawab Kak? Siap saya Bu. Siapa ini? Bu. Mau Lydia? Oh ya, silakan mau Lydia. Dalam keadaan ini, umumnya remedial sistem transportasi yang diterapkan lebih banyak tujuan memecahkan masalah yang timbul sekarang dan berkepanjangan tanpa integrasi yang sesuai dengan kotanya, tanpa perbaikan mendasar pada aspek perencanaan sistem transportasi yang secara menyeluruh. Masalah sporadik yang timbul beserta dampaknya tak akan dapat terpecahkan dengan tuntas. Dampak bagi lingkungan perencanaan sistem transportasi kurang matang bisa menimbulkan berbagai permasalahan, kadar
polutan udara akibat berbagai pencemaran dari asap kendaraan bermotor. Dampak yang dirasakan akibat menurunnya kualitas perkotaan adalah adanya pemanasan kota akibat perubahan iklim, penipisan lapisan ozon secara regional, dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dan tadi terjadi infeksi saluran pencernaan. Sekian, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih jawabannya, Maulidia, dan pertanyaannya Abdul Hamid ya. Jadi ingat bahwa intervensi manusia pada sistem transportasi itu akan terus ada. Kenapa? Karena kita sudah sampai di zaman titik industri, revolusi industri 4.0. Kita tidak bisa lagi mengelak ya. Jadi semuanya akan dilakukan dari internet. Semua ruang lingkupnya, dan transportasi juga salah satu bidang yang sangat dipengaruhi, akan sangat diintervensi oleh hal tersebut ya. Jadi sampai kemanakah intervensi manusia akan terjadi selamanya sampai dunia ini berakhir? Karena manusia itu kan berpikir ya, makhluk cerdas, jadi otomatis perkembangan akan selalu terjadi, tidak akan pernah berhenti ya. Saya kira seperti itu. Jadi ya kita hanya berdoa semua intervensinya pasti akan menjadi diinginkan tujuannya itu adalah untuk intervensi yang baik-baik pastinya kalau dalam bidang transportasi ya, dan dalam bidang lain juga tentunya. Nah, saya kira cukup demikian kuliah kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih telah mengikuti kuliah kita pada hari ini. Ya, semoga materi yang saya bawakan, kemudian diskusi kita dapat kita ingat, kita jadikan sebagai sebuah bahan dalam mengisi kehidupan kita selanjutnya ya. Jadi terima kasih banyak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, ingat bahannya saya akan kirimkan di Classroom ya, Google Classroom. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih semuanya.